Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang inspiratif, punya cerita yang menarik tentunya untuk kita kulik. Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang cantik banget ya. Terus juga punya satu produk itu yang luar biasa juga, kayaknya jadi kebanggaan orang Aceh deh ya. Langsung aja kita sambut, ada Kak Vika. Halo, Halo, Kak Vika. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kak Vika ini kan mungkin udah nggak asing ya untuk teman-teman yang ngelihat Kak Vika adalah owner dari Inong Scarf. Iya, Iya, betul sekali. Inong Scarf. Nah, Kak Vika, kita sebenarnya penasaran nih ya. Kak Vika ini sebenarnya basicnya itu desainer kah, atau memang di bidang fashion kah, atau sebenarnya Kak Vika ini siapa sih gitu ya? Gimana nih basicnya apa Tanda sih Kak tanya ya. sebenarnya? Iya. Sebenarnya semuanya itu saya senangin, saya gemarin gitu. Oke. Jadi berawal mungkin dari hobi ya. Jadi hobi itu yang bikin saya tuh fashion juga oke, desainer juga boleh dibilang, atau apalah pokoknya yang semuanya lah gitu. Jadi merangkap semua ya gitu. Karena kan bisa kita bilang Inong Scarf ini kayak pelopor ya, bisa kita bilang ya, pelopor dari scarf atau juga jilbab-jilbab dari anak muda Aceh asli gitulah kita bilangnya gitu ya. Nah, tapi kan yang bikin penasaran juga sebenarnya Kak Vika ini kepikiran ngasih nama brand Inong Scarf itu kenapa sih Kak gitu? Kenapa Inong, pemilihannya tuh kenapa Inong di tengah teman-teman yang lain mungkin yang punya usaha atau juga brand itu berlomba-lomba pakai brand dengan bahasa-bahasa yang kekinian, Iya, dengan betul. bahasa Inggris misalnya. Nah, tapi Kak Vika memilih Inong gitu, kenapa? Sebenarnya itu pertanyaan yang paling banyak ditanya selama ini ya. Ada sebagian yang bilang mungkin ini panggilan nama Kak Indongnya sendiri gitu, Oke. atau apa gitu. Tapi pada dasarnya awal mulanya itu saya ambil untuk nama Indong itu supaya jadi ciri khas gitu, ciri khas Oke. bahwasan ini saya punya brand lokal, apa ya enaknya ini supaya orang tuh gampang mengingat. Terus kalau scarf itu kan lebih ke identik dengan perempuan ya atau cewek gitu. Jadinya saya pengen tuh ada kata-kata yang memang perempuan kayak gitu. Oke. Nah, yang mudah diingat. Terus juga kalau Inong itu kan memang bahasa Aceh banget gitu Iya, ya benar, kan, benar, menggambarkan benar. seorang perempuan. Jadi kayaknya Inong gitu, ada Inong aja lah udah kayak gitu. Iya, di tengah mungkin. Kemarin banyak sih saya mau milih apa ya yang Iya. kayak ada embel-embel cantiknya Iya. atau apa gitu, tapi ya sudahlah, kayaknya Inong tuh lebih gimana gitu. Inong itu kayaknya sudah mendeskripsikan semua gitu ya, Iya, betul perempuan sekali. cantik Aceh gitu ya, Iya, iya. benar-benar sudah mewakili semua yang Iya. ingin kita deskripsikan gitu ya. Tapi kan banyak juga tuh pilihan lain Kak, misalnya kayak Dara gitu ya, Iya. terus Cedah misalnya ya Iya. kan, yang mendeskripsikan perempuan cantik dan lain-lain. Tapi Kak Vika memilih Inong ya Iya, sebagai benar sekali. brandnya gitu. Awalnya Inong ini yang diproduksi dari brand Inong ini sendiri tuh udah sebanyak ini kah, atau memang awalnya itu baru satu apa sih, kayak jilbab polos aja gitu, atau sebenarnya memang awal kemunculannya itu udah dengan produk yang banyak gitu? Jadi itu cerita sedikit flashback Iya, ya. boleh. Kita tuh berawal tuh dari tahun 2017 gitu kan. 2017, oke. Iya, udah sekitar 5 tahun yang lalu Iya. gitu ya, kalau nggak salah. Jadi apa namanya, saya tuh sendiri gitu kan suka fashion gitu kan. Terus saya juga suka ngikutin di sosmed tuh kayaknya fashion muslim itu sekarang lagi lagi happening banget Iya, gitu. benar, Mau benar. di Indonesia sendiri, Iya. mau di luar negeri itu sangat dinanti-nantikan gitu, Iya, fashion benar. di luar negeri gitu Iya. kan. Terus saya sendiri pemakai hijab gitu. Terus berpikir gini, kok kayaknya selama ini belum ada ya kayak misalnya kayak fashion dia emang di desainer hijab gitu di Aceh gitu. Kebanyakan yang saya tahu tuh kan kalau fashion designer tuh banyak tuh pakaian-pakaian Iya. pakaian lah Baju gitu ya, gitu di ya. Aceh gitu kan. Tapi kalau untuk hijab yang memang hari-hari kita pakai, kita tuh di sini kebanyakan mesti online, terus juga beli merek-merek yang udah ada Iya, lah yang benar, selama benar. ini kan Benar, di benar. Indonesia gitu banyak kan. Yang harganya juga hampir Iya, setengah juta itu ya Kak. Jadi saya pikir kayaknya ini suatu apa ya, Peluang kayaknya ya? peluang bisnis yang oke gitu kan. Ya itu tadi saya
bikin, terus juga awal mulainya itu memang lebih ke hijab motif dulu kita. Oke, hijab Ya. motif malah awalnya gitu ya. Jadi Kalau awal-awal itu saya belum berani terjun banyak ya, jadi Oke. masih yaudah coba bikin hijab motif aja dulu yang memang dasarnya itu orang kayaknya lagi happening gitu kan, nah lagi memang trennya gitu. Iya, oke oke. Nah, Jadi justru malah ngambilnya langsung motif ya, Kak? iya, Bukan yang polos malah ya? iya. Oke, ini sebenarnya main aman atau malah ambil resiko? Ambil resiko sih kayaknya ya. Kayaknya lebih main aman ya. Main aman karena kalau- iya, kalau misalnya hijab polos itu kita kan mesti banyak stokin warna gitu. Oh, iya, Warna oke. itu kan beragam ratus macam Iya gitu. benar sih, benar Nah, benar. Jadi saya- makanya ambil yang motif dulu Iya, gitu. Tapi iya. kan Kak, saat itu ya, seingat Tika tuh 2017, 18, 19 itu kan lagi kita tuh dunia fashion itu lagi dibombardir dengan musim apa sih, Muslim fashion yang kayak gaya-gaya cewek-cewek Turki Iya, gitu ya waktu itu ya, iya, dengan style apa sih, muslimah tapi tetap fashion lah kalau kita bilang ya gitu. iya. Mungkin itu juga ya yang saat itu Iya. jadi inspirasi Kakak juga saat itu. Iya, ya. Oke. Karena kan dari kalau negara di luar itu kayaknya kiblatnya itu kayak Turki, terus Arab-Arab itu memang mereka fashion hijab muslimnya itu kan lebih Benar, apa gitu kan. benar. Tapi saat itu kan belum ada saingan tuh ya, kayaknya baru pertama Iya. gitu ya, dan Nggak kayak sekarang rame. iya bener, rame banget sekarang, tiba-tiba segala macam apa sih, Iya, brand ya iya, gitu untuk jilbab gitu. Nah bisa dibilang Inong ini kan pelopor nih gitu. Tapi yang menarik nih sebelum kita membahas lebih lanjut tentang produknya sendiri, karena nama Inong ini sendiri, Kak Vika sering nggak sih dipanggil Inong? Itu Kak udah Inong pasti gitu. banget tuh. Oh, Jadi iya? orang manggil Inong itu kayak suatu kayak nama sendiri gitu ya. Oke, udah melekat ya, justru brand itu melekat ya. Iya. Oke. Mereka juga suka sangkain kata-kata Inong itu memang berawal dari nama saya sendiri gitu. Oke. Padahal sama sekali nggak Nggak ada sangkut unsur pautnya. Inongnya guys, nama Kak Vika ya nggak ada gitu. Iya. Kak Vika awalnya ini sendiri membangun Inong Scarf ini Iya. sendiri atau bareng dengan teman atau gimana? Memang sendiri gitu. Sendiri. Iya, awalnya itu saya tuh memang berjualan online di rumah kayak gitu. Jadi saya mikir kayak gini ya, gimana caranya gitu saya bisa punya merek sendiri, tapi saya punya karakter gitu, membangun karakter sendiri. Oke. Karena itu kan kita kalau misalnya maksudnya membikin merek sendiri itu harus berkarakter gitu. Benar, kan. harus ada DNA-nya, iya. ya. Dan itu butuh suatu proses yang memang sangat melelahkan dalam setahun. Oke. Nah, setelah setahun itu saya baru berani mencoba untuk ya buka store gitu. Oke, dalam waktu setahun ya, tapi Iya. itu bisa dibilang cepat juga sih ya Kak ya gitu, keputusan yang cukup berani Iya. gitu ya saat itu. Tapi Kak Vika untuk inspirasinya gitu, atau ini terinspirasi dari apa aja sih Kak Vika tuh ngambil motif misalnya ya, memilih motif, warna dan lain-lain tuh ada nggak kayak patokannya nih, biasanya nih ngikut yang seperti ini, ngikut si ini gitu, atau ada apa sih desainer andalan Kakak nih yang Kakak suka ngikutin dia gitu, ada nggak? Kalau itu sekarang maksudnya sekarang banyak orang tuh sistemnya itu kayak ATM ya, ambil, tiru, modifikasi Oke, gitu kan. setuju. Itu banyak yang gitu, dari yang brand yang sudah besar Ada. internasional sampai yang lokal itu pasti banyak yang seperti itu, ngambil inspirasinya gitu. Oke. Dan saya sendiri nggak memungkiri gitu kan, kita harus mengikuti tren gitu. Benar. Misalnya tren sekarang motifnya seperti apa? Mereka Iya. lebih suka abstrak kah, atau kayak seperti bunga ya gitu, atau apa aja gitu. Atau monogram Nah, ya, iya, karena kan monogram sempat Iya, hits juga ya benar-benar. saat itu ya. Dan Inong juga ngeluarin Iya. series itu ya. Iya, benar-benar. Oke, luar biasa. Sampai akhirnya memutuskan berani mengambil langkah untuk memproduksi jilbab yang polos. Nah, itu butuh waktu berapa lama Kak? Setelah awalnya yaudah deh kita main di motif, tapi akhirnya oke, kita ngambil yang polos nih gitu. Setelah kita buka store yang pertama itu, Oke. baru di situ saya berani untuk ambil pilihan lebih komplit ya. Komplit itu dalam hal misalnya nggak cuma hijab motif aja nih yang kita Oke. jual, kita pengen ngeluarin tuh polos Polos juga, juga. gitu, atau pasmina atau apa gitu. Karena kalau kita punya store, orang itu kan lebih enak tuh ngelihat
kombinasi warna kita gitu. Bener, Tapi bawa kalau bajunya langsung ya kalau biasanya. via online kan orang terkadang kurang puas ya Iya. untuk bisa, misalnya dia pingin warna merah, merah itu aja mungkin kombinasi warna merah tuh bisa segerobak, bisa Iya, banyak benar, gitu benar, ya, dari yang benar. muda sampai yang tua, Tua. sampai yang cerah gitu kan. Nah setelah itu kita awalnya itu cuman beraninya itu Warna-warna aman ya. polosnya itu yang hanya dijahit pinggir, Oke. yang simple-simple lah, yang Simple, iya. laser kayak gitu. Dan setelah sekian lama kita ngeluarin kayaknya banyak peminatnya, baru deh kita bisa bikin misalnya yang polosnya itu agak kita bordirin, atau kita Oke. bikin sulam, atau Oke. yang lain-lain lah gitu. Iya benar-benar. Ini kan butuh waktu yang, atau juga bisa dibilang butuh effort ya Kak untuk bikin jilbab atau juga scarf itu yang bordir ya, terus juga dengan pinggiran yang berbeda-beda gitu, Iya, dan tentunya iya benar. yang nggak sama juga dengan yang lain gitu ya. Iya benar. Nah untuk produksinya sendiri itu Inong di sini atau di luar Aceh, atau memang punya alat sendiri? Jadi kita sekarang itu ada 2 ya, jadi kita juga produksi sendiri di sini, Oke. ada juga yang di luar gitu. Oke. Nah jadi kalau yang kayak bordiran yang manual, Iya. itu kita masih produksi sendiri gitu. Oke. Jadi saya makai untuk jasa bordir Bordir, ya. haha. Nah, jadi kita kasih ide nih, kita pengen ngeluarin bordirannya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu kan. Terus kita juga punya tim yang bisa bikin ide-ide saya itu Terrealisasi dibikin, ya. benar-benar. Oke, Gitu. oke. Jadi sekarang lebih kerjanya tuh lebih ngetim juga ya Kak. Jadi Iya, kayak Kakak nih punya ide seperti ini, terus disampaikan ke tim dulu Iya, gitu. iya, betul. Oke, baru akhirnya direalisasikan Iya, gitu iya, ya. Keren banget. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing juga nih dengan produk-produknya Inong gitu. Salah satunya kayak yang Tika pakai ini series apa Kak? Itu series terbaru juga, tapi Oh, kita wow. karena belum foto katalognya, jadi seriesnya itu belum tahu apa namanya gitu. Tuh, udah duluan dipakai, mohon maaf ya. Tapi mungkin ini udah dipajang di store ya Kak? Ya, udah. Oke, oke. Nah ini kan kayak gini-gini nih Kak, kayak motif yang kayak gini. Ini kan motif itu kan ada banyak banget gitu ya. Di Kakak sendiri tuh bisa nggak sih kepikiran yang ini motif ini kayaknya udah deh gitu, kayaknya motif ini masih in nih gitu, motif ini udah enggak, apalagi kan dulu sempat, bukan dulu sih, baru-baru ini kita juga sempat diserang dengan motif monogram. Iya, Kayak benar. segala macam merek itu pakai motif monogram gitu. Iya, Inong benar, juga benar. Iya. ikut Ngeluarin. tren itu gitu. Nah akhirnya berganti lagi tren itu, sebenarnya PR nggak sih Kak sebenarnya untuk seorang kakak gitu sebagai desainer dari PR Inong banget. ini? PR banget ya. PR banget karena kenapa ya? Karena gini, saya bisa bilang gini, kalau kita segala sesuatu itu yang kita ciptakan, kita tuh harus mikir apa gitu ya. Nggak kayak seperti orang, mungkin mereka punya modal, mereka tinggal beli di supplier atau segala macam, Benar. dan tinggal ngejual balik gitu. Benar. Tapi kalau kayak kita ini yang Inong harus mikir, ini maksudnya ini saya punya kain yang bagus, mau saya apain gitu. Iya benar. Seperti polos atau motif seperti itu, kayak misalnya desain untuk motif itu memang itu untuk revisi desain itu memang bolak-balik gitu. Oh wow. Jadi misalnya ini udah jadi, bahkan udah di print, itu bisa aja tuh saya nggak kurang Nggak serak gitu ya, kayak kurang puas gitu iya. kan, saya Ubah revisi lagi Oke, gitu sih. berarti trial and errornya juga ada ya? Iya benar sekali itu. Oke, itu tidak hanya berlaku untuk makanan ya, mungkin orang jual makanan, tapi Iya. ternyata ini juga Iya, gitu ya. iya, Oke. Mungkin setelah saya desain gitu, terus warnanya agak kurang gimana gitu, atau motifnya terlalu keramean atau terlalu biasa, itu pasti saya revisi selalu gitu. Oke. Sampai kita deal udah oke, semuanya udah oke, baru kita foto katalog, terus baru berani kita pasarkan gitu. Oke. Jadi memang prosesnya ini ternyata nggak semudah yang kita pikirkan, guys Iya, ya. benar. Jadi kalau misalnya Inung nih bentar-bentar ngeluarin produk nih, kayaknya Iya. gampang aja ya gitu bikin produknya Iya, gitu. Ternyata nggak semudah itu, melalui proses yang panjang juga Iya, gitu ya. benar. Boleh nggak sih Kak Vika diceritain apa sih kendala yang paling besar gitu selama kakak menjalani usaha atau juga bikin brand Inong Scarf ini? Kalau kendalanya ya, itu kendalanya lebih kayak SDM-nya kali ya. Oke. Karena kan gak semua orang itu bisa ngeciptain hal yang bagus gitu. Misalnya saya punya ide nih, tapi kita nggak ada SDM yang bisa menuangkan ide kita gitu. Oke, Jadi saya oke. tuh kalau mau
menciptakan hal yang baru, misalnya hijab bordir, saya memang harus cari SDM atau orang yang benar-benar Kompeten nih, ya. mereka kasih sampel dulu ke saya, contohnya gitu. Kalau saya oke, saya bilang ini bagus, rapi dan sesuai dengan ide saya, baru saya mau gitu. Oke, oke. Seperti kayak misalnya hijab polos kita itu kan ada yang jahit pinggir juga Iya, gitu. benar. Saya standar untuk jahit pinggir aja memang harus perhatikan gitu. Oke, jadi standarnya emang udah tinggi ya. Iya, jadi benar. saya nggak mau cuma asal-asalan kayak gitu. Mhm. Asal-asalan misalnya jahitannya kurang rapi kah, atau misalnya ada sedikit banyak kecacatan Iya, gitu. Saya iya, nggak iya. mau gitu. Oke, Karena oke. kita kan kalau main sekarang kan lebih ke banyak roll ya gitu. Iya, iya, Jadi iya. setiap kain tuh datang banyak roll, Mhm. bisa sampai puluhan, baru kita produksi. Oke, Tuh, jadi dijahit. sekarang udah dengan berbagai macam warna dan juga sebanyak itu setiap warna udah berapa roll gitu ya Iya. gitu. Tapi memang benar-benar harus Iya. diperhatiin ya Iya. Kak justru. Dan juga satu lagi mungkin ini ya, kayak misalnya seperti bahan bakunya, saya juga sekarang agak-agak susah dapetin gitu, karena kita kalau ya namanya kita tinggal di Aceh ya, Iya, nggak di bener. kota besar, jadi segala Bener. sesuatu itu kan susah mendapatkan Iya. gitu. Jadi selama ini belanjanya untuk bahan baku itu Kakak masih ngambil di sini atau kita emang harus cari di kota lain Kalau Kak? saya sekarang memang pegang importir aja gitu. Oke, oke. Jadi mereka pasokin kain buat saya Iya. dari luar, saya tinggal ambil gitu. Oke, dan itu juga kan harus kita pegang dulu, Iya, ya harus benar. kita cobain dulu jatuhnya ke wajah kita tuh Iya. tegak paripurna atau enggak gitu ya Kak Itu, istilahnya. iya, Iya kan? Karena kan ada model-model tuh juga bahan-bahan yang ternyata nggak bisa nih gitu ya, Iya. harus disetrika dulu misalnya ya karena gitu-gitu. apa saya tahu gitu kan, orang taunya Inong tuh harganya segini, kualitasnya kayak gini. Iya, iya. Jadi kita tuh harus harus menjaga kualitas gitu. Benar, dengan harga yang Iya. lumayan terjangkau sih kalau menurut Tika ini. Saya mau kualitas segini, tapi memang betul yang memang bahannya bagus gitu. Iya, setuju sih. Nah, untuk trial setiap bahan yang datang gitu, yang ada gitu Kak, itu memang Kakak punya timnya sendiri atau sebenarnya Kakak sendiri nih yang memang harus coba dulu gitu? Sekarang ini biasanya tuh dari importir kita, mereka selalu kirim sampel kain Sampel, dulu iya. ya. Jadi mereka ngabarin kita, Bu, ini kita punya kain baru. Terus juga cocok untuk hijab ibu, Hijab, karena mereka kan tahu saya suka karakter kainnya seperti apa gitu kan. Oke, bisa kirim sampelnya gitu. Jadi saya selalu kirim sampel, banyak sampel, saya tinggal milih aja gitu, dan mereka tinggal mengirim. Oke. Jadi memang sebenarnya karena importernya juga udah tahu nih standarnya Iya. Inong seperti apa gitu ya. Iya. Akhirnya mereka udah bisa milih bahan-bahan yang memang oke gitu. Iya, benar. Nah, ada nggak kendala di apa sih bahan-bahan yang kadang-kadang kan ada bahan yang kalau print itu kan agak susah ya Kak, Iya. warnanya kurang keluar gitu kan ada Iya, juga ya. Nah, iya. pernah nggak sih Inong Scarf sendiri mengalami trial and error di bagian itu gitu? Ada gitu, juga. banyak, kalau nggak mesti hijab motif aja, Oke. hijab untuk polos Polos kayak juga. gitu. Oke, Misalnya dalam produksi itu ada kecatatan atau ketarik benang atau apa, itu udah pasti gitu. Dan misalnya kainnya kok kayaknya waktu saya desain tuh warnanya seperti ini, begitu jadi beda lagi gitu. Nah, itu Nah, kayak gitu gimana tuh Kak? Biasanya apa memang enggak, pokoknya kalau enggak sesuai tidak gitu, atau ya udah deh kita Iya. maafkan gitu? Biasanya memang saya enggak gitu Enggak ya, oke. karena memang apa ya, supaya itulah standar Iya, kualitas standar kita harus kualitas. kita jaga gitu kan. Oke. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi setelah yang kalian lihat di store itu memang sudah mengalami atau juga sudah melalui proses yang cukup panjang Iya, gitu ya. benar, Jadi memang harus dilihat dulu, dipegang dulu bahannya, dicobain juga gitu iya, sampai benar. akhirnya seperti yang sudah dipakai ini gitu. Ini kan salah satu bahan yang paling favorit sih kalau Iya, ini. Jadi nggak harus setrika ya, dia tuh udah bisa tegak kan. Buat cewek-cewek yang sekali. paling penting kan Iya, itu ya benar-benar. sebenarnya ya. Tegak Itu jilbab, paripurna. iya itu jilbabnya bagus nggak? Ternyata standar bagus cewek itu adalah yang bisa tegak paripurna gitu ya. Itu sudah Nggak jelas meleot sekali, ya, ya. nggak meleot ya, karena kan memang masalahnya di situ sih Iya, gitu ya. heeh. Susah nggak sih Kak Kerapian untuk aja sih iya sebenarnya. biar terlihat lebih rapi gitu. Tapi sebenarnya susah nggak sih Kak untuk nyari bahan yang itu tadi tegak paripurna itu tadi, karena kan nggak semua bahan gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi susah nggak sih sebenarnya? Itu memang susah banget ya, bukan, kadang-kadang itu
kelembutannya dapet nih Iya, kainnya, iya, tapi iya. untuk rapinya, untuk teganya itu mereka nggak Nggak dapet. Ada dapet. banyak loh yang kain seperti itu. Untuk Hmm. dia lembut atau untuk teksturnya itu Iya, udah iya. oke banget, tapi Mhm. begitu kita sampelin, wah ini kayaknya kurang nih, Kurang. Oke, gitu. oke. Atau bisa jadi kain itu agak ketebalan, jadi dia Hmm. seperti kurang nyaman pakainya, kayak gerah gitu ya, gampang gerah Iya, gitu. iya, iya, benar, Ya, benar. Tapi seperti itu. sejauh ini sih kalau sebagai pengguna Inong Hmm. juga nih ya, Hmm, BTW gitu, hmm, karena hmm, memang senyaman itu dan affordable juga gitu ya, dengan harga yang bisa dibilang terjangkau, kita Iya. udah dapat kenyamanan yang juga luar biasa Iya, gitu ya. mm-mm. Memang rata-rata tuh scarfnya Inong benar-benar bisa tegak Ya, paripurna kayak karena gini ya. hijab itu udah pasti dipakai sepanjang hari. Iya benar, Dari apalagi pagi sampai malam, malam sampai pagi pasti itu. bener, Jadi saya apalagi memang anak harus tahu sekolah benar. ya Iya, kan, anak benar. sekolah atau anak kuliah ya kak. Iya, Iya benar. tuh. Jadi kita sebagai orang yang memang pakai dari pagi sampai malam ya harus bisa milih ya kak. Iya. Oke, tapi Kenyamanan tuh emang harus nomor nomor satu. Iya. Nah, jadi memang Inong Scarf ini selain menjual apa sih motif yang juga bagus-bagus, tapi kenyamanan tetap nomor satu Iya, ya. benar sekali. Oke, ngomongin soal perjalanan Inong Scarf ya, di awal kemunculannya atau sampai dengan saat ini ada nggak sih kak suara-suara sumbang ya, atau orang-orang yang mungkin awalnya menyepelekan Inong Iya, ketika iya. hadir gitu, Iya. ada nggak sih kak yang kayak gitu? Sudah jelas ada. Oke, ada Iya, gitu. karena sebelumnya yang udah pasti kita tahu ya, mungkin dari awal dulu sebelum banyak munculnya hijab-hijab dan segala macam, mungkin ada seperti yang saya nggak bisa sebut namanya Iya, ya, itu benar. udah emang udah apa kali dengan di Aceh gitu Iya, kan. benar, benar, benar. Jadi kadang-kadang kita tuh suka disama-samain dengan mereka. Oke, brand gitu. yang memang udah brand yang memang sudah ada gitu Iya, ya, dan memang hampir-hampir mirip mungkin ya. Iya, Cuma kan mereka gitu. polos ya biasanya ya. Iya, Oke, gitu. oke. Jadi banyaknya kayak gitu sih. Terus juga lebih banding-bandingin. Iya, iya. Ya gitulah, kalau misalnya kita punya sesuatu yang baru nih, kadang-kadang orang tuh suka, oh ini seperti ini, banyak yang bilang oh ini nggak cocok ini gitu. Itu udah pasti ada Oke, gitu. ada ya. Padahal kita kok ngeliat produknya kan bagus-bagus aja ya. Kamu saya produk Inong ini kan bagus-bagus aja gitu ya. Kenapa masih ada suara sumbang ya gitu tadi ya? Mungkin namanya bisnis ya, Iya. mungkin kayak gitu sih. Ya, Kak gimana sih cara nanggapin suara-suara sumbang itu kak? Mempengaruhi Iya, nggak? kalau kayak harga juga itu pasti orang ngebanding-bandingin. Oke. Sekarang kan banyak gitu kan yang udah bikin segala macam. Iya. Cuman kita lebih, ya itu seperti yang saya bilang tadi, kita menjaga kualitas, mereka tahu kualitas kita gimana. Iya. Jadi kalaupun kita ngasih harga segini, mereka ya udah Udah apa ya, tahu. udah tahu gitu. Iya, Udah benar. pasti bahannya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu, Iya, udah tahu. benar, Jadi benar. itu kayak udah enggak suatu hal yang kita ambil pusing lagi sih. Iya, kayak gitu. iya, benar-benar. Jadi ya udah, yang mau beli kualitas silakan, Iya, gitu ya kak, iya, lebih ke benar. situ ya. Karena kalau mau yang murah-murah banget gitu ya, ya memang ada sih jilbab yang 10.000, 15.000 gitu. Tapi ya untuk tegak paripurna ya boleh Iya, dibandingkan iya, gitu ya, kayak oke. Tapi kakak pernah nggak sih kebayang kalau Inong ini akan sampai di titik seperti ini? Malah sekarang Inong ini sudah menjadi salah satu souvenir dari Aceh. Iya, benar Benar sekali. ya? Iya. Oke. Jadi untuk hijab motif kita itu sering dijadikan Souvenir. souvenir atau gift gitu Iya. ya. Banyak orang beli. Kebayang nggak sih kak? Ya, Bisa itu nyampe di titik ini? Memang nggak ada. Itu bukan saya sendiri ya. Banyak kayak keluarga saya juga bilangin kayak gitu. Terus nggak nyangka ya, ternyata saya tuh basicnya yang memang nggak ada sekolah apa-apa. Oke, Terus saya bukan sekolah juga, fashion juga ya. Terus saya juga nggak bisa menjahit, Oke. atau saya banyak lah yang saya nggak bisa gitu kan. Terus teman-teman juga nggak nyangka ya seperti ini gitu. Jadi ya yang mereka tahu tuh lihatnya yang sekarang, tapi prosesnya itu mereka nggak tahu gimana gitu. Bener. Membangun karakter suatu brand Produk. itu memang susah sekali gitu ya. Nah, jadi saya ingin orang itu, maksudnya mendikte orang atau mendoktrin orang kalau hijab, oh belinya di Inong nih. Nah, Iya, gitu. benar. Itu susah sekali tuh untuk ngebentuk hal seperti itu. Tapi gitu. sekarang sudah terbentuk seperti itu, nggak usah Iya, jauh-jauh. Tika juga alhamdulillah. gitu tuh, kalau ada teman yang dari luar kota, biasanya tuh kita suka ngasih gift atau juga oleh-oleh scarfnya dari Inong, karena Inong juga bikin
series yang Iya. motif Aceh Iya, ya, khas kayak Aceh ada. khas Aceh ada Mm-mm, juga ya, dan iya. itu terus ada Kak series itu, karena kan Ada. itu memang yang dicari sih biasanya Iya, gitu benar-benar, ya, sesuai dengan nama Inong gitu Iya, ya, orang iya, nggak akan benar. nyari jilbab-jilbab yang lain juga gitu. Oke, untuk tenaga kerja sekarang udah berapa orang Kak? Kalau untuk di store yang di Aceh kita kan masih satu nih. Mhm. Di store Aceh itu sekitar ada yang di store-nya aja ada 6, tapi untuk yang bikin Iya, produk kita produksi, itu yang ada, produksi. kita punya sekarang penjahit itu ada 8 ya, 8 orang. Oke, dan semuanya di sini. Iya. Di sini. Wow, jadi ini ya membuka lapangan pekerjaan baru juga ya buat iya buat teman-teman yang lain ya, benar luar biasa. Jadi memang kita harus mencintai produk lokal ya, guys ya, Harus mendukung. harus mendukung dengan membela dan membeli sih sebenarnya Iya, gitu ya. benar. Jadi nggak usah deh jauh-jauh nyari scarf yang mahal-mahal banget gitu ya untuk ini, tapi lebih ke produk-produk yang kita punya gitu yang ada Iya, di sini. iya. Nah, ngomongin soal motif. Motif ini kan kayak kita udah bahas ya, itu kan ada banyak sekali motif Iya, gitu banyak, ya. Untuk setiap seriesnya supaya nggak sama itu gimana sih Kak gitu? Kakak tuh ngebentuk atau juga ngedesain itu supaya nggak sama nih di setiap seriesnya gitu. Iya. Gimana sih? Karena kan ada Iya, banyak itu gitu. susah sekali gitu. Kadang kita suka gabungin gini. Kita punya, saya pengennya itu ada motif abstraknya sedikit, Oke. terus ada bunga-bunganya sedikit, Mhm. atau ada embel-embel yang lain. Iya. Nah, itu biasanya kita suka mix, campur dulu. Terus perpaduan warnanya juga gitu. Nah, Itu perpaduan pengaruh warna banget. juga. Jadi kalau misalnya satu desain itu, kalau perpaduan warnanya itu enggak bagus, Iya. jadi motifnya itu nggak kelihatan gitu. Oke, Ya, oke. jadi itu memang suatu paduan, memang warna, desain, terus juga motifnya itu apa, itu memang harus dipikirkan baik-baik gitu. Oke. Dan Inong ini kan identik dengan warna-warna yang soft ya Kak? Soft, ya. Iya, benar Karena ya. saya sendiri sukanya kayak gitu. Nah, Di tuh. lemari saya itu, lemari pakaian saya semua itu soft-soft itu, dari Oke. hijab polos sampai yang sampai yang motif Iya, gitu ya. Jadi seperti ownernya gitu ya akhirnya menciptakan brand Inong dengan warna pilihan warna yang soft-soft juga. Iya. Tapi kan memang warna-warna soft ini kan warna-warna yang aman iya, sih. yang selalu ya. dipakai gitu, Selalu yang gampang dipakai. kita mix dengan pakaian apapun Dan gitu. warna apapun Iya, bajunya benar, gitu benar. ya. Oke, keren banget. Kita mau lihat ya contohnya nih ya kayak gini. Boleh. Sudah ada di sini. Ini beberapa, nah ini beberapa contoh produk dari Inong Scarf yang terbaru. Nah ini favorit Tika juga nih. Ini series apa Kak nih namanya? Itu kebetulan kita kemarin ngasihnya Naura Series kalau nggak salah ya. Oke, nah ini nih yang unik Polos. dari sini, Iya. selain dia polos, nah ini pinggirannya yang bikin ini Iya, tuh kita jadi manis bikin, banget ya. variasinya lebih ke bordir gitu. Oke, ini berarti pinggirannya bordir iya, ya. benar-benar. Oke, dan ini yang kayak gini nih lebih banyak peminatnya atau sebenarnya yang lebih banyak peminat tuh yang jahit pinggir Jahit gitu Kak? pinggir. Kalau biasanya yang kayak gitu standar sih, yang jahit pinggir juga lebih Ada dominan. juga gitu Terus ya. kalau yang itu juga mungkin orang bosan ya hijab maksudnya hijab polosnya gitu-gitu aja. Iya, Mungkin itu bisa benar-benar. jadi suatu pilihan gitu. Oke, nah ini ya, ini favorit Tika nih satu ya. Terus nih juga ini bordir juga ya Kak? Iya, Nah ini masih variasi bordir kita emang lebih beda-beda banyakin, ya, beda-beda. benar. Ini kan ada yang kayak gini, ada Iya. juga yang model seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya target marketnya itu bisa lebih luas ya Kak. Iya, Mungkin ada benar. anak-anak muda yang senengnya yang benar-benar sesimpel Iya, itu. sesimpel, Nah, iya. tapi kalau ibu-ibu kan biasanya tuh seneng yang Bervariasi, ada bervariasi, bervariasi. benar-benar, dan tetap ya ada label Inong di sini. Nah, kalau ini series waktu Lebaran, Lebaran kemarin ya. Kita Dan- ngeluarin juga yang Lebaran kemarin. Nah, ini Pasmina ya Kak? Pasmina. Pasmina. Ini untuk Lebaran kemarin. Nah, Iya. ini yang akan kita tanyakan nanti adalah seperti apa series di Lebaran nanti ya. Nah, ditunggu ya, ditunggu koleksinya. Nah, ini contoh-contoh yang hijab motifnya. Jadi Iya. hijab motif Inong ini kan memang, nah ini nih ciri khasnya. Kalau abu-abunya tuh Soft. soft. Iya. Walaupun mungkin nanti akan ada Sedikit sentuhan-sentuhan, sentuhan, iya. motif yang warnanya agak lebih Iya. hidup Iya, gitu lebih ya. hidup, Tapi tetap warna dasarnya soft kayak gini, kayak yang Tika pakai ini juga se-soft itu. Jadi kayak ada, ini mau baju warna apa aja masuk nggak Iya, sih Kak? benar-benar. Iya kan? Ini warna paling aman. Kita ngelihatnya kayak abu-abu tapi ada coklat-coklatnya, ada coklat-coklatnya ada gitu, apa ini, benar-benar. ya. Nah, ini mungkin
kalau ini kayak semua orang punya sih ya, yang motif kayak gini ya, monogram kita. monogram dan warna hitam ya. Ini memang warna yang paling dicari semua orang juga. Dan ini ada berbagai macam lagi jenis jilbab scarf ya yang ada punya Inong di sini. Nah, ini kan sekali ngeluarin itu kan nggak satu ya Kak ceritanya ya. Jadi sekali ngeluarin itu dengan yang polos nggak lama nanti yang motif lagi. Itu ngerjainnya berbarengan atau gimana sih? Sebenarnya Kakak punya waktu yang sendiri-sendiri nggak? Oke, ini untuk polos segini. Kalau untuk motif sekian lama gitu, gimana? Ada ininya nggak? Jadi kita kalau mau ngeluarin produk terbaru tuh biasanya kita prepare-nya itu memang agak lamaan. Oke. Karena kan kita mengerjakannya itu kan nggak mungkin sedikit, kita harus stok yang banyak dulu baru berani jual gitu. Tapi untuk yang kalau stoknya belum memadai nih, kita nggak berani jual dulu gitu. Nah jadi kita bikin yang banyak dulu, produksi dulu, baru kita ngeluarin yang terbaru gitu. Tapi itu lebih ke misalnya hijab polos sih, tapi kalau hijab motif mereka kan cepet tuh prosesnya, tinggal kita ngedesain, terus kita kalau nggak ada revisi udah oke, tuh tinggal di print dan prosesnya itu cuman sehari 2 hari lah gitu. Karena kalau mesin dia lebih cepat gitu kan, tapi kalau kita pakai mesin yang manual itu udah jelas pasti prosesnya itu lebih lama. Oke. Jadi kayak ini tadi nih, kita ambil lagi deh, penasaran ya. Nah kalau ini tadi kan, ini kalau kayak gini nih bahan apa nih Kak? Kalau yang polos, rata-rata polos Inong itu kan bahannya hampir kayak gini semua ya? Banyak sih bahannya kita pakai, itu salah satunya yang dipegang bahan vohal ya. Ini bahan vohal sekarang lagi emang happening banget. Ya, lagi memang kayak semua orang tuh bikin bahan ini yang gitu bahan ya. Paris juga ada. Kalau bahan Paris itu kan memang udah jadul banget ya. Semua orang tahu itu yang kayak yang ini ya Kak? Itu bahan Paris. Nah boleh coba Kakak. Nah yang mana nih Kak yang Paris? Nah yang ini yang kayak gini Paris mungkin tingkat bahannya itu agak lebih tipis gitu. Tapi kan memang favorit juga ya Paris ya Kak ya. Kayak semua orang juga lagi nyariin Paris juga. Terus kita juga ada bikin yang kalau polos pun ada seperti modifikasinya lagi ya, beda-beda gitu ya. Ini kalau ini bahan voile juga Kak? Iya ini bahan voile, Paris juga ada kita gitu. Kalau yang ini sama voile juga? Yang ini voile juga. Voile ini sebenarnya ada berbagai macam juga ya, ada berbagai jenis juga. Dan itu memang Kakak dia yang tergantung ya. Kalau voile itu dia lebih kayak bahannya mau bahan lokal apa bahan impor gitu. Jadi nah kayak gini nih, kalau voile mungkin semua teman-teman udah tahu lah ya. Ini juga ini masih voile. Nah kalau ini bahan pashmina ini biasa pakai bahan apa Kak? Ini kan beda ya dari itu seruti sih. Dia seruti, bedanya itu lebih apa ya, tingkat ketipisannya aja. Makanya itu sering dijadikan pashmina karena memang lebih mudah dibentuk gitu. Ya. Nah kalau pashmina kan kuncinya adalah koencinya. Kalau pashmina itu harus bisa kebentuk maksimal di wajah ya Kak ya. Dia bukan tegak paripurna yang dicari ya kalau pashmina ya. Beda dengan yang lain. Nah kalau yang kayak gini nih bahan apa Kak? Itu bahannya kalau kita bilangnya ini kan lembut banget ya. Iya, itu ultrafine sih. Nah ini juga salah satu bahan yang banyak dipakai juga ya, ultrafine ini ya. Ini lembut, benar-benar lembut sekali ya. Ini jadi kalau yang memang pecinta Inong udah tahu nih bahan-bahan dari kadang kita Inong. Kalau untuk bikin yang lebih bervariasi itu harus tahu karakter kain dulu gitu. Misalnya kita punya karakter kain tuh yang lebih tipis gitu. Jadi kalau tipis itu kalau kita bikin bordir dia mungkin agak susah ya, agak lebih ketarik. Iya benar. Atau misalnya agak susah dibentuk bikin bordirnya gitu. Kita jadi pakai karakter kain tuh yang agak beda juga gitu. Seperti bahan voile ini mungkin karakter kainnya itu dia lembut tapi dia agak tebel gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya diproses untuk dibikin bordir, dia lebih bagus jatuhnya gitu. Kayak nggak ketarik-tarik ya. Benangnya lebih masuk gitu. Nah, tuh ternyata kayak gitu. Jadi memang mungkin harus tahu banget kain. Jadi memang nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk bikin scarf gitu, nggak bisa ya. Jadi memang harus dipelajari juga. Dan ini semua ide Kakak sendiri? Wow, ya ini mikirnya gimana coba ini ya, menciptakan ini dari 2017 supaya beda-beda, apalagi kan kayak di Paris ini motif bordirnya beda. Itu yang di voile yang Kakak pegang juga boleh Kak diliatin, itu motifnya juga beda. Tuh, itu untuk di belakangnya ya Kak ya? Iya, ini yang di belakang. Nah, itu juga kan motifnya beda. Belum lagi yang ada centengan centengan gordennya ini ya. Ini kan juga sempat hits juga nih ya, beberapa merek hijab kan juga pakai ini gitu ya. Nah keren banget. Jadi
ide sendiri juga, ide Kak. sendiri. Milih warnanya juga. Iya. Luar biasa. Tidur malam gak sih, Kak, sebenarnya? Ini pertanyaannya, tidur malam gak sih gitu. Malahan kalau saya itu lebih suka waktu dalam keadaan bengong, maksudnya Oke. santai itu lebih masuk. Oke, Iya. oke. Jadi jangan Kalau dikejar-kejar lagi, ya. Iya, kalau dikejar-kejar saya malah nggak nemu nih idenya apa gitu. Tapi kalau Hmm. lagi santai-santai, saya lagi maksudnya nggak terlalu banyak pikiran atau nggak sibuk, baru saya bisa bikin kayak gini. gitu. Oke, oke. Jadi memang benar-benar harus nyari waktu Iya. yang tenang gitu ya. Beda-beda orang sih dapat inspirasi ya Iya, biasanya ya. benar-benar. Oke. Kak Vika, kalau untuk sekali produksi itu bisa berapa piece gitu sekali produksi? Kayak minimal itu biasanya kita 500-an ya. 500 sekali produksi. Iya, karena kita kan sekarang udah megang banyak agen nih, Iya. supplier. Oke. Jadi di daerah-daerah mereka kalau mau belanja nggak perlu ke Inong lagi. Oke, ada di Tinggal mana ambil aja di- tuh? banyak sih di Aceh, udah alhamdulillah udah ini. Hampir di setiap daerah. Iya. Oke. Yang paling banyak tuh agen reseller kita itu ada di Sigli, di Oke, Pijai, Lok oke. Semawe, daerah barat juga banyak. Oh wow, nah jadi ternyata untuk teman-teman yang mungkin nonton kita nih ya, yang bukan di Banda Aceh, ternyata Inong itu udah ada resellernya dan Iya. hampir di seluruh Aceh juga gitu. Jadi untuk bisa menjangkau mereka tuh biasanya bisa dicari lewat apa sih, atau bisa nanya ke DM-nya Inong dulu, baru dikasih tahu gitu ya reseller kita atau di mana? Biasanya kita juga untuk reseller kita promosiin gitu, kita ngasih tahu gitu. Kalau mau misalnya Kak mau hijab yang ini, oh di kita lagi kosong nih, ada yang di Oke. reseller kita gitu. Oke, Dan oke. para reseller juga setiap minggunya mereka belanja gitu. Oke. Uh-uh. Itu untuk sekali produksi 500 piece itu Itu minimal. minimal. Untuk yang polos aja atau untuk dua-dua? Yang dua-dua lah gitu. Dua-dua. Karena Oke. kita harus bagi ini kan, bagi stok Kuota gitu. juga ya. Stok kita di store tuh ada 2, di Banda Aceh 1, di Biren 1. Oke, Nah, itu store-nya udah ada, berarti iya. cabangnya udah ada di Biren ya? Iya, di Oke, Biren oke, oke. gitu. Jadi kalau kita ngasih stok atau bikin stok yang sedikit, nanti supplier kita gimana dong, nggak kebagian gitu. Terus store juga terus setiap hari kan buka gitu Iya, kan. benar, benar, benar. Oke. Makanya tadi saya bilang kalau misal produksi kita stoknya masih sedikit, kita belum berani pasarin. Oke, tapi kan sebenarnya itu jadi strategi marketing nggak sih, Kak? Iya, Gitu. benar. Kadang kalau kita dikit aja nih gitu, biar jadi banyak yang cari, permintaan semakin naik kan biasanya Iya, kalau benar-benar. sedikit gitu ya. Kemarin yang ngeluarin yang series yang monogram series ketiga, kita Iya. kan nggak Nggak banyak ya? nggak ready-in di kita gitu di store, tapi ready-in di supplier. Oke. Nah, jadi itu suatu marketing, maksudnya supaya supplier kita juga meningkat, Iya, terus benar, juga benar. hard to get ya, Iya, susah dapetnya. benar, 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 itu jadi benar. kayak apa sih kok susah sih dapetnya? Benar, Nah, sama gitu. termasuk yang nggak dapet ya, series monogramnya itu nggak dapet gitu, yang warna pink, apa sih, pink kayak coklat hampir kayak gini Iya, juga ada kan iya. warnanya. Nah itu kan yang paling banyak dicari nih, Iya. warna-warna kayak gini gitu. Ternyata ya kalau susah coba cari di reseller ya, Iya, benar. mungkin ada Ada, gitu. ha. Oke, nah untuk bahan dan juga warna itu kan tadi memang kakak yang mikirin sendiri gitu. Nah untuk strategi pemasaran dan lain-lain itu memang kakak juga yang atur semuanya, atau nih yaudah deh sama tim deh kita bareng-bareng gitu? Saya punya tim sih gitu, jadi saya nggak mau mikirin udah saya mikirin ide, saya maksudnya nggak Iya. mau mikirin marketing lagi gitu. Oke, Jadi oke. saya punya Timnya, manajer juga, iya, tim oke, gitu. Saya ha-ha. punya tim desain, saya punya manajer, saya juga punya tim untuk produksi, itu Oke. memang ada. Oke, nggak kebayang ya sebenarnya Kak Vika sendiri mungkin nggak kebayang ya dari iseng-iseng, Iya, bukan benar. iseng sih, lebih hobi ya Dari sebenarnya, hobi, iya, hobi, benar, bener. hobi. Hobi bisa jadi seprofesional ini akhirnya Iya. gitu ya. Aduh, ini ke depan nanti bakal produksi lagi yang motif atau yang polos? Jadi kita nih punya planning ya untuk kedepannya, kan udah mau menjelang puasa Iya, nih, puasa. ya kan, puasa, Lebaran. Mhm. Jadi kita lebih prepare ke produk baru. Jadi Oke. kita nggak mau ngeluarin hanya hijab, Oke. tapi pengen nyobain hal yang baru tuh seperti pakaian muslimah. Tuh ya, Ya. akan ada pakaian Ya, muslimah juga. Dan kita mau bikin tuh hard to get juga. Oh wow. Jadi biar orang tahu kalau Inong udah mau Lebaran, Aha. ngeluarin produk pakaian gitu. Tapi kalau nggak Lebaran kita nggak ngeluarin. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi memang akan dibuat seperti Iya, itu ya. limited. Oke, Nah, Tika biar langsung orang tahu ambil, limited. Tika langsung ambil slot satu ya Kak Vika ya, buat Tika nih ya, Boleh. harus ya. Karena
itu tadi kalau kita lihat ya sekarang tuh tipe pemasaran itu semakin susah didapat, semakin banyak permintaan biasanya ya gitu. Tapi kan memang pada akhirnya orang-orang kan jadi seneng gitu pakainya tuh nggak banyak beradu sana sini ya Kak. Iya benar ya. Makanya mungkin itu juga bisa jadi satu strategi pemasaran yang dipakai semua orang gitu ya. Pasti kalau perempuan kan maunya kayak gitu. Iya benar. Kalau terlalu pasaran kayaknya gimana gitu. Iya benar. Walaupun kalau kata orang tua kalau nggak mau ada yang sama buat aja sendiri katanya gitu kan, bikin pabrik sendiri katanya gitu ya. Tapi kalau Kak Vika sendiri melihat fenomena ini ya, dimana sekarang teman-teman kita atau juga masyarakat Aceh lah kita bilang gitu ya, memang untuk dunia untuk fashion itu kan sedang naik-naiknya nih ya. Jadi kayak orang Aceh ini udah mulai sadar fashion. Iya benar. Iya kan itu gitu. Yang saya lihat sih. Iya udah mulai sadar fashion, udah paham gitu ya. Fashion yang lagi in seperti apa. Kalau dulu kan cenderung nggak peduli gitu ya, kayaknya pakai apa aja. Karena gitu. Mungkin kita tinggal di sini juga agak susah mendapatkan yang bagus-bagus kali ya. Kalau sekarang kan udah banyak tuh, udah store-store yang kayak di luar udah banyak buka di sini juga. Terus mendapatkannya juga udah mudah gitu. Makanya mungkin orang Aceh ini udah sadar fashion gitu. Iya benar-benar. Makanya itu agak kita lihat fenomenanya udah seperti itu Kak. Tapi sebelum itu Kakak agak deketin lagi sama mic-nya ya, suaranya. Kakak berarti ke belakang lagi deh. Iya, oke. Iya, karena perempuan kalau udah lihat dagangan memang kayak gitu ya. Ini belum apa-apa udah mau charter aja nih Kak, yang ini gitu ya. Oke. Nah, Kak Vika, untuk motif bordir itu sendiri gitu kan, tadi kan Kakak tuh punya tim yang pemasaran ya, tim marketingnya ada, tim untuk konveksinya udah ada gitu. Bener. Untuk bordir juga itu ada timnya sendiri gitu. Iya benar. Oke. Beda. Jadi kalau untuk tim bordir itu saya cuma ngasih mereka megang bordir aja, karena bordir ini kan perlu kayak lebih ketelitian gitu. Ketelitian, kerapian, dan kalau untuk satu hijab aja nih selesainya itu bisa sampai seminggu gitu. Oh iya. Dari tingkat kesulitannya. Jadi semakin sulit hijab itu kita buat, itu semakin lama prosesnya. Kayak gitu. Bisa 3 hari, 4 hari itu paling cepat kayak gitu. Seperti ini nih seminggu nih. Karena satu ini kan hijab. Iya, ini model kayak bordir kerawang ya bilangnya. Dia itu kayak perlu disorder lagi, dibordir, terus jadi dipasangin mata. Itu bukan ditempel ya guys, BTW ya. Benar, ini memang bukan langsung ditempel, di kainnya. Langsung di kainnya ya. Jadi bukan dari bawah ini ditempelin bukan ya. Jadi memang langsung di bahan wall itu sendiri. Iya, benar. Jadi saya kalau ada tim saya megang bordir, saya nggak ngasih mereka megang yang lain dulu gitu. Jadi fokus ke satu produk dulu yang benar-benar tingkatnya itu agak sulit misalnya gitu. Jadi kalau untuk seperti yang Kakak bilang tadi, berarti untuk bordir itu memang satu ini aja bisa habis waktu seminggu ya Kak? Iya, makanya kalau bordir ini kita ngeluarinnya juga nggak gampang ya, misalnya dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan kita baru ngeluarin yang baru lagi gitu. Tapi kalau yang polos biasa hijab pinggir itu biasanya kita lebih cepat gitu. Dan itu lebih main ke karakter kainnya aja. Misalnya kita punya karakter kain yang berbeda, jahit pinggir terus kita proses aja, udah selesai gitu. Oke. Ini berarti udah industri ya kalau gitu ya kita bilangnya ya. Belum juga sih. Udah sebesar itu loh gitu ya kan. Maksudnya saya belum masih inilah ya gitu. Masih apa? Pengennya seperti itu. Mudah-mudahan. Saya menuju karena kan memang kalau minimal produksi aja udah 500-an gitu, berarti kan memang udah segitu banyaknya gitu ya. Oke, ini untuk pemasarannya sendiri Kak, udah pernah atau udah ada customer dari luar Aceh atau dari luar negeri nggak sih? Ada sih, kita ada supplier juga di Denmark. Oh wow. Iya, Denmark itu ada 2 orang, mungkin di sana banyak Muslim juga Iya benar. Dan juga mereka susah dapat hal-hal atau pakaian hijab itu susah gitu. Ada sih ngambil ke kita. Berarti sebenarnya penjualannya juga udah kemana-mana guys gitu ya. Jadi terus biasanya shipping aja sih, misalnya tuh kayak customer dari Malaysia itu sering kita shipping kirim ke luar negeri. Ada kendala nggak sih Kak untuk yang customer di luar negeri gitu?
Kayaknya enggak ya, karena mereka kayak lebih nggak ribet gitu. Oke, daripada kita yang di Mereka sini ya. lebih ngelihat kayak misalnya katalog di dalam foto Iya, Instagram kita, iya. sosmed, terus mereka suka, mereka tinggal hubungi admin dan langsung kirim gitu, nggak ada nanya gimana gitu. Tapi Oke. malahan kalau kayak yang orang langsung belanja di store itu yang lebih Ribet. ribet Oke. gitu sih. Maunya warnanya memang yang sama, Mm-mm, plek-plekan mm-mm, gitu ya. Oke, iya. dari bahan dan lain-lain. Oke. Tapi tadi kakak bilang kalau untuk bordir kan itu bisa menghabiskan waktu, bisa satu jilbab itu bisa sampai seminggu Iya, gitu kan. Kalau untuk motif tadi nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama karena itu kan sistemnya itu kan pakai mesin Alat. yang lebih cepat, yang lebih Oke. canggih gitu Iya, kan. iya, Mereka iya. tinggal press kain, terus cetak warnanya di kain, udah Iya. selesai gitu. Oke. Palingan nanti dijahit pinggirnya lagi gitu. Oke, Nah, oke, seperti oke. itu. Makanya itu yang bikin mereka agak lebih cepat Iya, aja tetap gitu. aja yang mesin manual itu yang memang lebih susah. Lebih susah dan Manual itu hasilnya. karena dikerjain dengan handmade ya, Iya, pakai bener. tangan gitu. Iya, Nah, iya. yang handmade itu yang memang susah banget. Dan itu juga yang bikin harganya lumayan. Iya, seperti ini kan juga nih handmade juga. Oke. Ini walaupun kayak gini kayak umbul-umbul Iya, ya, umbul-umbul, nih ya. benar-benar. Nah, seperti ini, tapi ini kan kita pakai benang lagi. Oh, Benangnya iya, itu kan oke. kita bikin lagi seperti simpul kayak Simpul, gini. iya, benar, Nah, benar. simpul kayak gini, terus dijahit lagi di Nah, itunya. jadi itu bukan umbul-umbul yang udah ada terus ditempel Iya, ya, benar. bukan. Ini bukan. benang nilon. Oke. Jadi kalau benang nilon, kita pakai benang nilon itu karakter benangnya dia nggak gampang gampang kusut nggak dan gampang lebih keriting ya, iya, Kak? jadi kalau kena cuci Iya, atau iya. apa itu dia nggak gampang Nah, kusut. itu kan juga harus survei juga Iya, ya. benar. Kayak Kalau gitu-gitu nggak ya. tahu tuh pakai bahan asal-asalan, Iya, benar. begitu kita pakai sekali terus dicuci, Cuci. ini gampang kusut ngembang kayak Iya, gini. benar-benar jadi kribo ya dia. Benar-benar. Oke, luar biasa. Ini memang apa ya? Bisa dibilang hobi yang akhirnya diseriusin, Iya, benar. yang ternyata harus belajar Iya, lagi. dan karena- itu saya proses itu lama itu kayak gitu. Oke. Baru mengenal pertama awal-awal mungkin kok kayak gini ya. Terus kita mencoba lagi yang lain, coba. Setelah coba banyak mencoba, jadi lebih mengerti dan Oke. lebih tahu. Berarti dari bisnis ini sendiri, dari hobi ini sendiri yang dijadikan bisnis, Iya. memang belajar juga atau memang di samping kakak memang belajar karakter kain dan lain-lain, itu ada inspirasi lain gak sih kak gitu kayak Iya. oh kayak gini nih itu ada nggak gitu? Ada pasti. Oke. Memang hobi saya tuh kalau ngeliatin sosmed tuh, media tuh lebih ke seni-seni Ini, kayak gini iya, ya. oke. Nah, gitu. Saya juga suka nonton YouTube tuh, kadang-kadang buka YouTube tuh soal orang produksi kain Oke. atau hal yang begini. Itu pasti saya suka nontonin. Oke, jadi Nggak memang memungkiri. nggak memungkiri, memang itu Iya. itu tadi ya, kalau kita memang mau serius di industri ini ya harus belajar, Iya, harus belajar. gitu. Nggak bisa Memang. aji mumpung Iya, benar. juga ya. Belajar itu ya dari pengalaman ya. Pengalaman tuh proses itu memang harus Memang kita harus jalani. ada Iya. ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tidur terus oke udah jadi nih, tara Iya, gitu ya, nggak iya, gitu benar, ya. Oke. Karena kan kalau kita lihat tuh kayaknya Kak Vika tuh kesibukannya tuh banyak banget gitu ya kayaknya ya. Ternyata sibuk belajar juga guys, Iya, benar, gitu benar. ya. Oke, untuk edisi lebaran nih supaya pemirsanya penasaran ya. Itu kira-kira akan bocoran dikit Kak, itu mau desainnya tuh seperti apa sih gitu? Jadi, Apakah ke Aceh-Acehan Heeh. atau ke Turki-Turkian ya, atau gimana tuh? Jadi kita untuk lebaran ini kita mau mencoba untuk ngeluarin pakaian ya, Aha. pakaian muslimah Ya, aha. yang itu one set dengan hijabnya. Ya, aha. Jadi kayak misalnya dipakai nih kayak matching nih dari hijab sampai ke bawah Ha, gitu. ha, ha, ha. Dan kita ngambil untuk segala umur dan segala ukuran. Oke. Jadi tua muda bisa pakai, kurus gemuk bisa pakai. Oke. Nah, seperti itu sih. Untuk desainnya juga Desainnya ya, oke. desainnya di tua muda bisa pakai. Oke, kuncinya itu ya. Jadi Ya. jangan takut yang muda, pasti nggak bisa pakai, enggak. Iya. Yang tua mungkin ya merasa itu pasti edisi anak-anak muda nih, Iya, enggak ya. Jadi iya. bisa pakai sekeluarga ya kalau Iya, gitu ya. benar, Bisa benar. dari ibunya, anaknya, mungkin Iya. orang tuanya juga ya. Dan kapan nih Kak launchingnya? Belum sih, ini masih masa revisi desain, terus juga dijahit. Targetnya kapan nih harus sudah launching? Pokoknya biasanya kita kalau ngeluarin yang terbaru untuk prepare lebaran atau puasa itu memang 2 bulan tuh udah kita prepare. Oke. Stokin di stok barang juga harus Oke, prepare. jadi dijagain terus ya. Iya. Instagramnya Inong itu harus dipantengin terus. Open order udah bisa langsung. Karena kan kayak yang Kak Vika bilang tadi terbatas ya Kak. Iya, Nah, karena kan kita maksudnya nggak mungkin di
situ produksi, di situ mau dekat menjelang Lebaran itu Di nggak situ, mungkin iya. banget ya. Jadi kita 2 bulan 3 bulan sebelum Lebaran itu udah prepare sih, stokin barang, terus juga ngeluarin hal-hal yang terbaru juga. Oke, berarti kalau nanti ini dibuat limited, berarti nggak bisa PO dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan setelah habis kita nggak bikin lagi. Oke, jadi tidak akan ada PO-PO-an ya. Iya, Jadi kalau yang mau itu harus gercep ya. Iya. Itu nanti akan ada di store Banda Aceh dan Biren. Iya. Oke. Supplier juga ada. Di suppliernya juga ada. Oke, tapi bisa dipastikan nggak banyak ya, Kak? Iya, nggak banyak. Aduh. Memang dijamin nggak banyak. Oke. Dan kita nggak ngeluarin kalau bukan edisi Lebaran. Iya, benar-benar. Jadi kalau Lebaran kan orang itu suka spesial ya. Iya, Nah, benar. karena tahu Lebaran harus pakaiannya yang spesial. Jadi Iya, kita benar. ngambil ke situ sih supaya nggak nggak ngeluarinnya itu nggak banyak, terus juga limited, terus juga pakainya itu pas edisi yang Lebaran spesial. spesial aja. Oke, keren banget ini dari hobi sampai akhirnya serius seperti ini dan pelan-pelan udah merambah ke fashion lainnya lagi gitu, Iya, pakaian ya. insya Apalagi juga kan ya, Inong ini kan juga udah punya butiknya juga ya Iya. untuk pakaian Iya, ya. iya. Oke, itu juga kayaknya jadi one stop shopping gak sih? Jadi yang udah beli baju, Iya. jilbabnya bisa langsung dicari gitu. Iya, Emang benar-benar. konsepnya gitu ya, Kak? Iya, emang Iya, konsepnya kayak konsepnya gitu ya. seperti itu. Oke, untuk berarti nanti next ini kan untuk Lebaran nih akan ada gitu. Next ke depan kepikiran nggak sih untuk bikin brand untuk clothing sendiri gitu? Jadi Inong nanti tuh akan baju-bajunya tuh memang merek Inong gitu. Iya, itu jadi kita mau ngelihat dulu nih Haha. prepare kita buat Lebaran Lebaran. seperti apa gitu. Kalau misalnya sesuatu yang spesial, maksudnya booming, kita bakalan bikin gitu. Untuk Tapi yang seperti saya hari-hari. bilang, saya nggak mau bikin kayak jangan sampai latah lah seperti orang-orang. Iya, Saya benar. paling nggak mau latah. Iya, benar-benar. Kadang-kadang orang tuh suka bisnis karena latah. Iya, benar. Ngelihat apa yang lagi tren, tapi mereka nggak tahu timingnya Iya, gitu. iya, Mereka nggak apa ya, kayak bukan sesuatu yang spesial jadinya. Saya nggak mau latah gitu. Oke, karena kan sebenarnya sekarang banyak juga nih Iya. brand-brand clothing line lah ya kita bilang gitu, karena memang lagi in juga, lagi hits juga Iya, gitu benar. ya. Tapi nggak tahu nih tiba-tiba 2 bulan hilang, Iya, nggak ada kabarnya iya, gitu ya, benar, nggak ada gitu. lagi bajunya Iya, gitu ya. Oke, berarti kakak masih mau survei lah ya. Iya, Kira-kira karena kan Inong tuh kan emang fokus lebih ke hijab gitu Iya, ya. tadinya hijab. Karakter kita emang lebih ke hijab. Jadi kalau pakaian tuh mungkin seminya aja lah gitu. Oke. Mencoba hal yang baru kan, Oke. seperti kayak mukena mungkin atau pakaian. Oke. Ada sih terpikir seperti itu. Berarti emang ada kepikiran nih ya. Kitanya aja nih yang harus siap-siap ya. Tiba-tiba Inong udah ngeluarin aja nih gitu. Berarti nanti akan fokus di fashion muslimah tetap Iya, ya gitu. Jadi yang bisa dipakai sama ya kita yang di Aceh khususnya benar, gitu benar. ya. Oke, next akan buka untuk bapak-bapak nggak, Kak? Bapak-bapak. Kepikiran gak sih bikin misal nih ya kopiah ya dengan motif dari Inong gitu ya, jadinya agam agam kopiah gitu. Apa sih itu ide apa sih Tika gitu? Belum kayaknya. Belum ya, jadi memang Lebih beneran ke perempuan aja kayaknya. biar nggak pusing Iya, ya, karena benar. kan selera bapak-bapak harus kita survei lagi ya. Terus kita juga harus fokus gitu. Kalau Iya, nggak benar. fokus apa yang kita jalani, misalnya terlalu banyak jalurnya, itu juga nggak bagus kayaknya ya. Jadinya kayak nggak ngebentuk karakter kita gitu di brand kita sendiri. Tapi kalau untuk Lebaran kayaknya lucu tuh Kak buat couple. Iya, rencananya sih ada seperti itu Oke, gitu. Mungkin oke. ini mencoba dulu untuk yang Persiapan untuk Lebaran inilah perempuan ya. dulu lah. Perempuan Kalau dulu. misalnya oke, pasarannya oke atau peminatnya banyak, mungkin kita bakalan bikin yang lebih komplit lagi. Nah, jadi kalau yang kali Lebaran ini mau pakai seriesnya dari Inong Scarf ya, Inong Clothing misalnya, itu berarti bapak-bapaknya usaha nyari sendiri yang seirama, yang senada ya di luar sana gitu. Karena belum ada dari Kavikanya Iya. gitu. Tapi mungkin next ya, Kak. Iya, next. Oke, next juga Kak Vika ini sebagai seorang, kita bilangnya seorang apa ya Kak Vika ini? Seorang Kak Apa Vika ya? deh ya, seorang Iya. Vika deh ya kita bilangnya. Ada nggak sih capaian-capaian yang masih ingin diwujudkan? Hijab udah, ya. Banyak kayaknya. Banyak, masih banyak. Apa tuh Kak? Apa ya, mungkin lebih kayak hijab nih, kayak saya tuh merasa nggak ada kepuasan ya gitu kan. Oke, Saya- belum lengkap. Iya, saya pengen tuh lebih kayak banyak variasi lagi. Terus saya juga banyak kain lagi yang Oke. bisa saya pasarkan gitu. Seperti itu sih. Terus Oke. juga banyak lah kayak gitu ya. Mungkin saya pengen
ada cabang-cabang selanjutnya Oke, gitu. cabang-cabang selanjutnya. Iya. Kepikiran di cabang mana nih Kak nanti? Di daerah mana? Kayaknya arah ke barat kayaknya ya. Barat Daerah ya, oke. Melabuh gitu ya. Melabuh gitu-gitu. Karena ternyata di sana banyak juga peminatnya. Iya benar, banyak Oke, peminatnya. Karena oke. kan daerah sana kalau kalau daerah kayak selatan, daerah barat kan memang ininya di Melabuh. Iya, dan daya jangkaunya ke sini kan Iya. agak ribet ya, maksudnya jauh gitu ya, ongkos kirim lagi Iya, ya, misalnya benar. dia ngirim dari sini gitu ya. Iya. Oke, mungkin next ya. Ini kisi-kisi ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Oke, hijab juga udah nanti mau bikin store baru, terus mau ngeluarin produk muslimah, apa sih fashion muslimah ya. Apalagi nih Kak, harus banyak nih. Kayaknya ada sempat kepikiran kayak apa ya? Skincare mungkin enggak lah. Ya, skincare mungkin ya. Eh, Inong kayak- skincare gitu ya. Kayak lebih kayak parfum mungkin ya. Parfum, gitu. oke, iya benar, Kayak benar, pengen benar. sih parfum gitu yang Iya memang- iya, karena kan kayaknya ini memang benar-benar menggambarkan ownernya sekali ya, gitu ya. Cantik, fashionable, wangi, ya kalian nggak kecium ya di sini wangi banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua capaian Kak Vika nih keinginan ini bisa tercapai Iya. ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, terakhir Kak Vika apa ya motivasi deh ya untuk teman-teman yang nonton kita hari ini, mungkin yang baru mau mulai usaha atau sedang berjuang dengan usahanya Iya. gitu. Apa yang mau disampaikan Kak? Silakan. Mungkin apa ya bisa saya sampaikan tuh jangan kalah sebelum bertarung. Oke, Itu udah pasti. udah itu. pasti. Itu mau apapun usahanya ya, mau apapun bisnisnya itu aja. Mhm. Kita itu semua butuh proses. Mhm. Proses ngebentuk karakter, terus memperkuat juga bisnis kita itu memang butuh proses. Kalau nggak ada proses itu nggak mungkin. Dan kita pun nggak belajar gitu. Nah, Oke. jadi semakin kita banyak mengetahui apa yang lain itu bisnis kita mungkin bisa lebih ini ya lebih Besar. lebih besar atau bisa kita kembangin Bisa gitu, bisa dikembangkan. kita pertahankan kayak gitu. Jangan Oke. takut mencoba. Oke. Mungkin kalau dalam proses itu kamu butuh waktu nggak sedikit ya, kayak saya butuh waktu proses 5 tahun 5 loh seperti itu tahun. baru bisa seperti ini. Oke, Nggak oke. mungkin semuanya ekspres, nggak mungkin semuanya instan, itu aja. Oke, jadi jangan pernah menyerah sebelum berperang Iya, ya, dan jangan takut untuk mencoba. Dan ya. jangan takut untuk bersaing. Bersaing, satu lagi jangan takut ya. Jangan mikirin aku udah ada saingan nih, nggak Iya. bisa nggak bisa. Itu memang jangan takut bersaing, itu aja. Oke, dicatat ya untuk teman-teman yang memang mungkin sedang mulai usaha, baru mau mulai usaha atau sedang berusaha ya. Oke, Kak Vika, terima kasih banyak Oke, sudah bersedia makasih hadir undangannya. di podcast TVRI Aceh, Oke. sudah membagikan inspirasi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang nonton Iya. kita hari ini. Oke, segitu aja nih ngobrol-ngobrol kita bareng ownernya Inong Scarf, yang mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari bincang-bincang kita kali ini. Kita ketemu lagi di edisi Dapur Medsos lainnya. Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.